Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada saat pagi hari ini, terlebih dahulu kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dari ujung rambut hingga ujung kaki-Mu, ujung kaki hamba-Mu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan seluruh isi hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, tema kita yaitu Yesus sudah lahir di hati kita. Tentunya di bulan Desember kita tahu bahwa seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh dunia ini merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita bukan hanya sebagai merayakan saja, mengadakan perayaan-perayaan besar, mengundang banyak orang, bukan hanya itu saja. Tetapi kita harus benar-benar mengundang kelahiran Yesus Kristus lahir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bukan hanya Yesus seorang bayi saja, tetapi Yesus itu memang benar-benar bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 5-6 saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita juga harus menghadirkan Yesus sendiri lahir dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Bukan hanya Yesus yang seorang bayi kecil saja, tetapi Yesus itu adalah seorang yang bertumbuh menjadi dewasa. Begitu juga dengan di dalam kehidupan kita. Ketika kita kehadiran Yesus di dalam setiap kehidupan kita harus bertumbuh. Bagaimana kita harus melihat pertumbuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan buah yang kita hasilkan. Sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai saja merayakan perayaan-perayaan tertentu, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh. Orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita mengenal Yesus lebih dalam, semakin kita bertumbuh dewasa di dalam iman. Di dalam rohani kita bertumbuh. Bagaimana cara kita untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Maka dari situ kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita dapat melihat kebesaran-kebesaran yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera seperti yang sudah kita bacakan tadi. Dia yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kelahiran Yesus membawa dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dampaknya yaitu kita boleh dipersatukan dengan Bapa di surga. Kita boleh menyembah Tuhan dengan leluasa. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita dekat dengan Tuhan, saya pernah membaca sebuah cerita bahwa ada seorang ayah yang membawa anaknya ke sebuah gedung dengan membawa teropong. Lalu mereka melihat, ayahnya mengatakan bahwa lihatlah pesawat yang terbang di atas sana. Terus anaknya mengatakan bahwa, "Pah, kok kecil sekali ya pesawat? Ternyata
tidak seperti yang saya pikirkan. Lalu papanya membawa si anak tersebut ke bandara. Setelah papanya membawa ke bandara, papanya mengatakan bahwa, lihatlah pesawat yang ada di sini. Apakah masih kecil atau besar? Lalu anaknya menjawab, iya Pak, ternyata pesawat itu besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memandang Yesus dari kejauhan, maka segala perbuatan-perbuatan Yesus itu akan kecil kelihatannya, tidak berdampak kelihatannya. Tetapi ketika kita mulai mendekat dengan Tuhan Yesus, kita mulai mendekati sumbernya, yaitu Yesus Kristus, kita akan melihat betapa besar perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kehadiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera, kehadiran Tuhan Yesus membawa nasihat-nasihat yang ajaib, yang boleh menasihati setiap kehidupan kita. Kehadiran Tuhan Yesus membawa kesejahteraan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Bukan hanya saja perayaan-perayaan yang seperti kita adakan, tetapi Yesus itu benar-benar lahir di dalam setiap hati kita, bertumbuh. Bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa melihat perkara-perkara yang ajaib Bapa kita yang besar. Sama seperti anak tadi, ketika dia telah berada di bandara, dia melihat betapa besarnya pesawat tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Mujizat Tuhan akan dinyatakan untuk kehidupan kita di penghujung tahun 2021 ini maupun di tahun baru 2022 nanti. Kita boleh memandang setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena telah lahir di hati kami. Kami mau semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau boleh memandang setiap perkara-perkara, bahkan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang daripada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berada dekat dengan Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Bahkan Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mampukan kami terus untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta